Selamat pagi anak-anak kelas 8 yang sangat saya rindukan. Apa kabarnya? Saya harap semua baik. Saya juga baik di sini. Lama kita tidak berinteraksi, tahu-tahu mau ujian ya. Saya harap selama kegiatan Ramadan, libur Lebaran, kalian tetap buka buku sehingga nggak lupa-lupa banget. Oke, kita akan bahas kisi-kisi PAT IPA untuk ujian semester genap 2020. Semangat guys, kita mulai ya. Untuk soalnya ada 20 soal PG, ada 10 soal isian, dan ada 5 soal uraian. Nanti semua mengerjakannya secara online di websitenya CBTS Purwi, CBS Purwi 2. Ini nggak kayak kemarin, kalau sekarang ada waktu, kalau sudah dibilang mulai ujiannya dari 7.30 sampai 9.30 ya udah dari jam segitu. Jadi jangan terlambat lagi. Oke, kita mulai aja nomor 1. Menganalisis ciri-ciri komponen darah yang tepat. Oke. Komponen darah ada 4, ingat ya. Ada plasma darah, ada trombosit, keping darah, eritrosit, sel darah merah, dan leukosit, sel darah putih. Yang paling sedikit itu leukosit, baru trombosit, eritrosit, dan terakhir yang paling banyak plasma darah. Fungsi plasma darah itu mengangkut zat-zat makanan, nutrisi-nutrisi itu plasma darah. Kalau sel darah merah untuk mengikat oksigen, kalau sel darah putih untuk melawan kuman penyakit atau sebagai antibodi, dan kalau sel darah kalau keping darah sebagai penutup jaringan kulit yang luka. Itu secara singkatnya. Jadi ntar ada ciri-cirinya, kamu nentuin, oh berarti ini adalah plasma darah, oh ini adalah keping darah, gitu ya. 2. Itu tadi nomor 1, sekarang nomor 2. Disajikan gambar sistem peredaran darah, siswa menentukan urutan peredaran darah besar ataupun peredaran darah kecil. Oke guys, coba kita lihat dulu ya. Proses peredaran darah besar saya jelasin lagi ya. Ini nomor 4 itu bilik kiri, nomor 3 bilik kanan, nomor 2 serambi kiri, nomor 1 serambi kanan. Proses peredaran darah tuh dari sini, dari bilik kiri. Bilik kiri menuju ke seluruh tubuh dan menuju ke otak, membawa darah yang kaya dengan oksigen. Yang sebelah sini namanya pembuluh aorta, sebelah sini namanya pembuluh arteri. Nah, pembuluh arteri ini membawa darah yang penuh dengan oksigen, dibawa ke otak dan dibawa ke seluruh tubuh. Nyampe otak dan seluruh tubuh, itu darah diserap oleh otak dan diserap, itu oksigen diserap oleh otak dan diserap oleh seluruh tubuh. Setelah diserap oksigennya diganti dengan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida dibawa oleh pembuluh vena menuju ke serambi kanan. Dari serambi kanan masuk ke bilik kanan. Dari bilik kanan dibawa ke paru-paru oleh arteri pulmonalis. Dari paru-paru dibawa ke serambi kiri oleh vena pulmonalis. Dari serambi kiri kembali ke jantung. Itu proses peredaran darah secara umum. Saya ulangin ya. Bilik kiri memompa darah dibawa oleh aorta, dilanjutkan oleh arteri. Mereka membawa darah kaya dengan oksigen, dibawa ke seluruh tubuh dan dibawa ke otak. Oksigennya diserap oleh otak dan seluruh tubuh, diganti dengan karbon dioksida. Karbon dioksida dibawa oleh pembuluh vena ke serambi kanan. Dari serambi kanan darah dimasukkan ke bilik kanan. Dari bilik kanan darah dipompa
melalui arteri pulmonalis ke paru-paru. Dari paru-paru, darah dikembalikan ke serambi kanan melalui vena pulmonalis. Ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Dari serambi kiri ke bilik kiri. Nah, apa tuh peredaran darah besar, peredaran darah kecil? Kalau peredaran darah besar, itu dari bilik kiri ke seluruh tubuh, masuk ke serambi kiri. Dari bilik kiri ke seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Ini serambi kanan. Itu peredaran darah besar. Kalau peredaran darah kecil, dari bilik kanan ke paru-paru masuk ke serambi kiri. Oke? Good. Menjelaskan proses peredaran darah besar maupun peredaran darah kecil. Tadi udah saya jelasin ya. Lanjut. Menyebutkan nama penyakit pada sistem peredaran darah manusia berdasarkan ciri-ciri tertentu. Jadi nanti saya kasih tahu ciri-cirinya, kalian nentuin nama penyakitnya. Ciri-cirinya mukanya pucat, lemas. Nah, itu mungkin kemungkinan besar anemia. Ciri-cirinya adalah dia sakit-sakitan. Terus badannya lemah. Sel darah putihnya jumlahnya di atas normal, leukemia. Oke, semacam itulah ya. Kakinya bengkak, varises. Jadi ntar saya akan sebutin ciri-ciri penyakit, kalian menganalisis itu penyakit apa pada peredaran darah manusia. Lanjut. Disajikan gambar beberapa balok, siswa menentukan urutan tekanan yang dapat diberikan balok terhadap lantai dari yang terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya. Nah, ini harus lihat kasusnya dulu. Kalau dia terbuat dari bahan yang sama, tekanan terbesar dilihat dari tingginya. Jadi tekanan terbesar 4, tekanan berikutnya 2, 3, baru yang terkecil 1. Itu kalau lihat dari bahannya. Kalau bahannya sama, maka lihat dari ketinggian. Kalau bahannya beda-beda tapi masanya sama, kalau masanya sama maka kita lihat dari luas alas. Luas alasnya 5 kali 6, 30. Ini 6 kali 7, 42. Ini 10 kali 8, 80. Ini 12 kali 10, 120. Kalau yang luasnya paling kecil, maka tekanannya paling besar. Tadi ini cuma 30 kan? Berarti dia tekanan paling besar. Ini luasnya 42, berarti terbesar kedua. 80 terbesar ketiga. 120 terbesar keempat. Saya ulang sekali lagi. Kalau bahannya sama, maka tekanan dilihat dari ketinggian. Tingginya besar, tekanan juga besar. Tapi kalau yang sama itu masanya, maka tekanan dilihat dari luas alas. Kalau luas alasnya besar, tekanannya malah kecil. Luas alasnya kecil, tekanan malah besar. Dari luas alas gimana? Ya tinggal panjang kali lebar 5 kali 6. Lanjut. Disajikan gambar beberapa bejana berbeda bentuk berisi zat cair. Siswa menganalisis pernyataan yang tepat dari gambar tersebut berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Kalau gambarnya kayak begini, terus tingginya sama, diisi air yang sama, maka tekanan di dasar bejana pasti semuanya sama. Ingat ya, tekanan hidrostatis tidak dipengaruhi oleh bentuk bejana. Jadi, karena tidak pengaruh oleh bentuk, kalau tingginya airnya sama, maka tekanan di dasar pasti semua sama. Kalau tingginya sama, tapi isi airnya beda-beda, masa jenisnya ini air laut, ini air garam, ini air biasa, ini minyak, ini misalnya oli, gitu kan, bisa cair semua beda-beda. Tapi tingginya sama, maka tekanan di bawah juga beda. Dilihat nanti dari yang massa jenisnya paling besar, berarti tekanannya paling besar. Nah, kalau ini gimana nih? Isi airnya sama, tapi wadahnya beda-beda, tingginya juga beda-beda.
Kalau tingginya beda-beda berarti tekanan terbesar itu di nomor 3, tekanan terkecil di nomor 2. Ya begitulah. Disajikan gambar 3 balok yang mengapung di zat cair yang sama. Siswa memprediksi nilai massa jenis zat cair dan ketiga benda tersebut. Ini yang P setengahnya kan. Yang Q naik dikit, yang R turun dikit. Oh berarti yang paling berat R, baru P, dan yang paling enteng Q. Kita lihat P itu setengahnya yang tercelup. Oh berarti massa jenis P harus setengah dari massa jenis zat cair. Kalau zat cairnya 1000, berarti P itu 500. Q lebih enteng nih, oh berarti 400. R lebih berat dari P, oh berarti dia 700, 600. Kalau ini zat cairnya nilainya 1200, oh P itu setengahnya 1200, setengahnya 1200 berarti 600. Kalau P 600, Q lebih enteng, bisa 400. R lebih berat, 700. Ya nanti kamu lihat aja di pilihannya mana yang paling masuk akal. Yang pasti P itu harus setengahnya dari zat cair. 8. Menghitung selisih kedalaman 2 titik dalam zat cair jika diketahui tekanan hidrostatis di masing-masing titik tersebut. Contoh, Puja dan Chelsea sedang melakukan diving di Laut Natuna. Massa jenis air laut saat itu adalah 1100 kg per meter kubik. Jika tekanan hidrostatis yang dialami Puja saat itu adalah 27.500, sedangkan tekanan hidrostatis yang dirasakan Chelsea 25.300, maka selisih kedalaman Puja dan Chelsea saat itu adalah yang diketahui tekanan Puja 27.500, tekanan Chelsea 25.300, massa jenis air 1100 yang ditanya selisih kedalaman. Kita pakai rumus tekanan hidrostatis sama dengan Rho G H. Karena ini selisih, maka ini diselisih juga. Kita cari delta H, berarti Rho sama G nya pindah jadi bagi. Delta H sama dengan delta P per Rho kali G. Delta P berarti P2 kurang P1 atau P1 kurang P2 sama aja. Dibagi Rho kali G. Dapat hasilnya 0,2 meter sama dengan 20 cm. Besok soalnya begini juga mirip-mirip. Oke. Disajikan gambar percobaan sederhana berkaitan dengan pernafasan manusia. Siswa memprediksi hasil dari percobaan tersebut. Saya udah pernah ngajarin kalau percobaan di sistem pernafasan itu paling ada percobaan balon di botol aqua, ada percobaan niup air kapur, ada percobaan meniup kaca. Nah tolong dibaca lagi itu setiap percobaan fungsinya apa. Oke, tentang percobaan di sistem pernafasan. 10. Disajikan gambar sistem pernafasan manusia. Siswa menyebutkan fungsi bagian yang ditunjuk pada gambar. Oke ya, jelas lah ya, kalian tolong baca sendiri di catatannya. Ini ada mulut, ada rongga hidung, ada tenggorokan, ada trakea, tenggorokan sama, ada epiglotis, laring, faring, bronkus, bronchiolus, alveolus, itu semua tolong dihafalin letak dan fungsinya. Ini masih sama, disajikan gambar percobaan sederhana berkaitan dengan pernafasan manusia. Siswa menganalisis kesimpulan dari percobaan tersebut. Silakan buka catatannya tentang percobaan pernafasan. 12. Disajikan gambar sistem pernafasan manusia. Siswa menyebutkan fungsi bagian yang ditunjuk pada gambar. Ini masih sama ya, kayak tadi ya, ada gambar, kalian menyebutkan fungsi dari bagian yang ditunjuk. Oke, kita masuk ke bab ekskresi.
Disajikan gambar nefron ginjal yang sudah diberikan nomor setiap bagiannya. Siswa menentukan tempat yang tepat untuk proses pembentukan urin tertentu. Kita review ya. Ada 3 tahapan pembentukan urin. Ada yang namanya filtrasi, reabsorpsi, augmentasi, dan ada 3 ya. Akhirnya pengumpulan. Nah, mulainya dari yang bentuknya kayak gini ya guys. Di nomor 3 dan 4 ini terjadi filtrasi. 3 itu namanya glomerulus, 4 itu namanya kapsula Bowman. Oke, di sini filtrasi atau penyaringan darah. Darahnya disaring biar bersih. Oh, berarti ntar yang dapat kotoran. Nah, kotorannya itu yang disalurkan sepanjang ginjal untuk dibuang bersama air seni. Ini glomerulus sama kapsula Bowman filtrasi, dilanjutkan ke 5. 5 ini tubulus contortus proximal. Dia tugasnya adalah untuk melakukan reabsorpsi, penyerapan kembali. Reabsorpsi berlanjut sampai ke nomor 6 juga reabsorpsi. Ini namanya lengkung Henle. Kayak reabsorpsi itu diserap kembali zat-zat yang masih berguna buat tubuh, kayak gula itu diserap lagi, vitamin diserap lagi, nggak boleh dibuang gitu. Nah, terus dibawa lagi ke nomor 1. Jadi saya sengaja nomornya ngacak ya. Dibawa ke nomor 1 nih. Nomor 1 ini adalah tubulus contortus distal. Ini tempat terjadinya augmentasi atau penambahan kembali zat-zat yang sudah tidak berguna seperti garam. Si kelebihan garam di tubuhnya dibuang di mari. Bilirubin itu zat sisa dari hati, dibuang juga di sini. Bilirubin tuh yang bikin kencing kita warnanya kuning. Udah ditambahin semua zat-zat yang gak berguna, baru dibawa ke nomor 2. Ini tubulus collectivus. Namanya udah kolektifus, berarti fungsi untuk mengkolek atau mengumpulkan air seni yang udah jadi. Nanti dibawa ke namanya pelvis. Pelvis tunggu penuh dulu, baru dibawa ke kantung kemih. Kantung kemih tunggu penuh dulu, baru dibuang. Disajikan tabel kandungan zat pada darah dan pada urin seseorang. Siswa menganalisis jenis gangguan atau kelainan orang tersebut berdasarkan data pada tabel. Ya, kalau di urinnya ada protein albumin, berarti dia albuminuria penyakitnya. Kalau di urinnya ada gula, berarti diabetes. Kalau di urinnya jumlahnya kebanyakan, berarti diabetes insipidus. Ya pokoknya tentang urin lah. Tabel darahnya itu nggak penting sebetulnya. Kita kan lagi ngomongin ekskresi. Disajikan gambar penampang ginjal. Siswa dapat menunjukkan fungsi bagian yang ditunjuk pada gambar. Oke, saya jelasin ini nefron ya, atau kulit ginjal. Fungsinya untuk melakukan penyaringan darah. Itu yang tadi tuh gambar yang sebelumnya. Ini gambar ini letaknya ada di kulit ginjal. Nah, berarti kalau udah selesai di kulit ginjal kan udah jadi urin tuh. Dibawa oleh medula, namanya medula, dibawa ke sini nih, dibawa ke pelvis. Jadi korteks atau nefron fungsi untuk melakukan penyaringan darah, pembentukan urin. Ini medula untuk menyalurkan urin ke pelvis. Pelvis penampungan sementara, baru disalurkan nanti ke kantung kemih. Proses pembuatan urin, tahapan dan tempat terjadinya tadi udah jelasin ya. Filtrasi di glomerulus dan kapsula Bowman. Reabsorpsi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Augmentasi di tubulus contortus distal. Pengumpulan di tubulus collectivus. Kita udah ganti topik ke getaran.
17. Siswa menganalisis manakah peristiwa getaran dan manakah yang bukan getaran. Getaran itu ingat gerak bolak-balik melalui titik seimbang secara periodik. Berarti gerakan harus bolak-balik, harus punya titik seimbang, harus secara periodik. Periodik itu berarti waktunya sama terus. Contohnya bandul, itu bolak-baliknya waktunya sama tuh, punya titik seimbang di tengah. Gas naik turun punya titik seimbang juga, gitu ya. Jadi tolong dianalisis soalnya. Nanti saya kasih 4 pilihan dan kalian cari mana yang bukan getaran. Disajikan gambar 2 buah ayunan bandul. Ini saya baru bikin satu, sementara di sampingnya sebetulnya ya. 2 buah ayunan bandul yang berbeda panjang tali, berbeda massa bandul, dan berbeda amplitudo. Ini misalnya panjangnya 25, gambar yang satu panjangnya 20 gitu. Ini massanya misalnya 1 gram, gambar yang berikutnya 3 gram. Ini amplitudenya 15, ini amplitudenya 10 misalnya. Oke, beda-beda. Siswa menganalisis pernyataan yang tepat dari gambar tersebut mengenai periode dan frekuensi bandul. Tolong diingat baik-baik, periode dan frekuensi bandul hanya dipengaruhi oleh panjang tali. Jadi tadi masanya nggak ngaruh, amplitudonya nggak ngaruh, hanya dipengaruhi panjang tali. Kalau talinya lebih panjang, periodenya lebih besar. Periode itu kan waktu untuk melakukan satu getaran. Ya kalau talinya panjang kan balik ke titik awal susah atau lama. Jadi kalau talinya panjang, periode besar, tapi frekuensinya jadi kecil. Karena frekuensi itu jumlah getaran yang dapat terbentuk selama 1 detik. Kalau dia talinya panjang, 1 detik belum nyampe dia. Jadi sedikit frekuensinya. Oke, begitu juga kalau talinya saya pendekin atau talinya pendek, berarti periodenya jadi cepat, jadi kecil, jadi singkat periodenya. Sehingga frekuensinya jadi meningkat. Disajikan gambar bandul. Jika beberapa komponen pada bandul diubah, siswa menganalisis apa yang akan terjadi pada periode dan frekuensi bandul. Bentuknya kayak gini, saya ubah amplitudenya jadi lebih jauh. Ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Itu bebannya 10 gram, saya ganti jadi 20 gram, ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Itu talinya 25, saya potong 10 cm jadi 15, ngaruh nggak sama periode frekuensi? Ngaruh. Jadi saya bilang bandul hanya dipengaruhi oleh panjang tali. Begitu ceritanya. 20. Disajikan gambar bandul yang sedang melakukan getaran. Siswa menghitung periode dan frekuensi getaran bandul tersebut. Sebuah bandul bergetar dengan lintasan KLM, LK, LM. Itu 1,5 getaran ya guys. Ingat 1 getaran itu dari K kembali ke K. Tapi kalau ini KLM, LK, LM. Berarti itu KLM, LK 1, LM setengah. Jumlah getaran 1,5 getaran dalam waktu 6 detik. Tentukan periode dan frekuensi getaran bandul. Jumlah getaran 1,5 getaran, waktunya 6 detik, ditanya periode dan frekuensi. Dari periode T kecil per N, 6 bagi 1,5 sama sekali 10, jadi 60 per 15 dengan 4. Ini sama. Oke. Udah, itu 20 soal PG. Sekarang kita masuk ke 10 soal esai. Ciri-ciri pembuluh darah pada manusia. Pembuluh darah ada aorta, pembuluh aorta, arteri, vena, arteri pulmonalis, sama vena pulmonalis, sama kapiler. Aorta itu untuk menerima darah dari bilik kiri. Itu pembuluh darah paling tebal. Arteri membawa darah kaya oksigen, miskin karbon dioksida.
Vena membawa darah kaya karbon dioksida, miskin oksigen. Arteri pulmonalis membawa darah kaya karbon dioksida ke paru-paru. Vena pulmonalis membawa darah kaya oksigen ke serambi kiri. Kalau kapiler itu tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di seluruh tubuh dan di paru-paru. Oke, itu ciri-ciri yang tolong dihafalin semua. Buka catatannya lagi. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Tadi udah saya jelasin ya. Menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Kalian lihat tekanan hidrostatis, rumusnya Rho kali G kali H. Berarti tekanan hidrostatis yang mempengaruhi adalah massa jenis zat cair, kecepatan gravitasi bumi di titik itu, sama kedalaman air. Udah saya kasih tahu jawabannya. Wah, mantap. Pengertian difusi dan osmosis. Kalian buka catatannya ya. Difusi itu perpindahan partikel dari yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Kalau osmosis sama, cuma dia melewati membran semipermeabel. Menyebutkan kapasitas paru-paru pernafasan manusia. Kapasitas paru-paru ada banyak ya. Ada kapasitas tidal itu 500 ml, kapasitas komplementer 1500, suplementer 1500, terus ada vital itu 3500, residu itu 1000, dan terakhir kapasitas total ya itu jadinya 4500. Menyebutkan mekanisme pernafasan pada manusia. Nah, ini panjang banget, kalian pelajari sendiri ya. Yang pasti ada 4 pernafasan manusia. Inspirasi pernafasan dada, inspirasi pernafasan perut, ekspirasi pernafasan dada, ekspirasi pernafasan perut. Kalian tolong pelajari mekanismenya. Menyebutkan zat sisa hasil ekskresi pada sistem ekskresi manusia. Kulit menghasilkan garam dan keringat. Hati menghasilkan empedu dan bilirubin. Ginjal menghasilkan air seni. Apalagi yang belum? Paru-paru menghasilkan CO2 dan uap air. Menyebutkan organ-organ pada sistem ekskresi manusia. Udah itu. Kulit, paru-paru, ginjal, hati. Menyebutkan pengelompokan gelombang. Gelombang berdasarkan mediumnya ada 2 ya, mekanik sama elektromagnet. Mekanik berarti membutuhkan medium, elektromagnet berarti tidak membutuhkan medium. Kalau berdasarkan arah getar dan arah rambat, gelombang dibagi jadi 2, transversal sama longitudinal. Diberikan peristiwa gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Siswa menentukan jenis gelombang tersebut. Ya, misalnya gelombang air, dia masuknya dalam gelombang transversal. Gelombang suara masuknya gelombang longitudinal. Gelombang radio masuknya ke dalam gelombang elektromagnet. Nah, pokoknya gitu. Tolong baca lagi catatannya ya. Udah, isian selesai. 31. Menjelaskan proses peredaran darah pada manusia. Udah saya jelasin tadi. 32. Disajikan data ukuran dan massa balok. Siswa menghitung tekanan maksimum dan tekanan minimum yang dapat diberikan oleh balok pada lantai. Contoh. Ini kalimatnya sama persis sama di ujian, saya cuma ganti angka. So please pelajari dengan benar. Sebuah balok memiliki ukuran 2 meter x 1 meter x 3 meter. Jika massa balok tersebut 3 kg, tentukan tekanan terbesar dan terkecil yang dapat dihasilkan oleh balok tersebut terhadap lantai. Masanya 3 kg, jadi kita bisa dapat gaya. Gaya itu massa kali gravitasi, 3 kali 10, 30 Newton.
balok itu ada permukaan yang besarnya, berarti 2 kali 3, 6 meter persegi. Ada permukaan yang paling kecilnya itu 2 kali 1, berarti 2 meter persegi. Yang ditanya tekanan terbesar sama tekanan terkecil. Tekanan itu rumusnya gaya dibagi luas. Berarti kalau tekanan terbesar didapat kalau gayanya dibagi dengan luas terkecil. 30 bagi 2, 15 Pascal. Tekanan terkecil berarti pakai luas terbesar. 30 bagi 6, 5 Pascal. Bagian-bagian pada sistem pernapasan manusia beserta fungsinya. Udah lagi jelasin ya. Tolong pelajari sendiri. Menjelaskan perbedaan urin kuning dan urin bening. Nah ini saya sedikit bagaimana ya. Ini kan udah jelasin ya, tapi pas waktu itu kuis nggak banyak yang bisa jawab. Jadi saya ulangin. Pada saat proses augmentasi kan ada bilirubin tadi saya bilang ditambahkan ke urin. Nah kalau kamu banyak minum, maka kamu jadi sering buang air kecil, sering pipis. Nah kalau kamu sering buang air kecil, maka berarti bilirubinnya sering juga dibuang, nggak ngendep, sehingga pipis kamu kelihatannya bening. Ada bilirubin di dalamnya, tapi karena bilirubinnya sedikit di dalam air seni itu, karena sering dibuang, jadi kuningnya nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau kamu jarang minum, maka bilirubinnya nanti mengendap di kantung kemih. Jadi air seni di kantung kemihnya jadi kuning karena banyak bilirubin. Terus kamu mau pipis kan, pipislah itu, jadi kelihatan warnanya kuning karena banyak bilirubinnya. Jadi yang bagus itu adalah banyak minum ya, untuk kesehatan ginjal. Jadi kalau kamu mau tahu kamu udah banyak minum atau belum hari ini, tinggal lihat urinnya. Kalau urinnya masih kuning, berarti kamu masih sedikit minum. Menghitung variabel tertentu pada getaran suatu benda. Ya pokoknya gitulah ya. Kayak tadi getaran, bisa ngitung frekuensi, bisa ngitung jumlah getaran, bisa ngitung periode. Balik-balik aja. Ya habis ya slide-nya. Ini nanti pas ujian bakal saya hapus videonya, jadi dicatat aja materinya ya. Kalau bisa di download, kalau nggak bisa ya berarti ntar saya hapus agar tidak terjadi kecurangan. Asik. Selamat mempersiapkan ujian. Terima kasih, selamat pagi.